Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, tentunya tidak akan mampu kalian menghitungnya. Juga ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Dan apapun yang datang pada kalian dari nikmat itu semua dari Allah taala. Maka nikmat-nikmat Allah yang dianugerahkan, curahkan kepada kita sangat banyak dan tidak terhitung dan tidak terhingga. Itu semua adalah dari Allah. Dan sebagaimana yang sedang kita rasakan hari ini, pas waktu yang bertepatan dengan turunnya hujan, maka nikmat Allah berupa hujan dan air adalah nikmat yang agung, yang insya Allah kita akan bahas masalah ini adalah masalah hujan. Wahai manusia, ketahuilah bahwa yang namanya matar secara bahasa menurut para ulama, hujan adalah air yang diguyurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit. Hujan al-ma'ul munsakib minas sama, yaitu hujan air yang dicurahkan, dicurahkan oleh Allah taala dari langit. Dialah kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala berupa air ini, di mana dalam keadaan bumi gersang, tandus dan sangat butuh air, kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan. Juga manusia sangat butuh kepadanya air ketika mereka putus asa mendapatkan air, putus asa mendapatkan hujan, maka kemudian Allah taala menurunkan hujan. Dan dengarkanlah wahai para kaum muslimin, baik dari laki-laki ataupun perempuan, kepada ucapan Allah Subhanahu wa taala, dan kami turunkan wa anjalna minas sama'i ma'an biqadarin wa askannahu fil ardi. Kita turunkan hujan dari langit dengan kadar yang kita kadarkan, kemudian kami tetapkan air tersebut merendam atau dikandung oleh tanah yang untuk kebutuhan manusia. Wahai manusia, perhatikanlah dengan ayat-ayat Allah ini yang agung, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kami turunkan air dari langit dengan kadar, yaitu kadar yang sama air menurut kebutuhan manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak menambah air dari kebutuhannya, karena kalau lebih akan membahayakan mereka. Sebagaimana pula Allah Subhanahu wa taala tidak mengurangi, karena kalau itu hujan terkurangi dari manusia, manusia pun akan merasa putus asa dan merasa terbahayakan. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan sudah kadar kebutuhan manusia dan kebutuhan makhluknya. Ucapan Allah Subhanahu wa taala, qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman yatiikum bima'in ma'in. Katakanlah, kabari padaku, bagaimana jika seandainya air kalian, kalau kalian berbagi-bagi dan air sekalian sudah tidak ada dalam bumi, maka siapakah yang akan bisa mendatangkan air itu setelah air yang sudah itu hilang? Jika seandainya Allah Subhanahu wa taala mencabut air tersebut atau meletakkan air tersebut dalam tempat yang sangat jauh, di dalam dasar bumi, di dalam tempat yang sangat dalam, siapa yang akan mampu mengeluarkannya? Siapa yang akan mampu mengambilnya? Kekayaan manusia tidak ada faedahnya, kekuatan manusia tidak ada kekuatannya, tidak akan mengeluarkannya. Juga keberanian manusia tidak akan bisa menghasilkan air tersebut. Maka haruslah kalian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena jelas yang bisa mengeluarkan air dari bumi dan juga yang menurunkan dari langit adalah Allah semata-mata. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita untuk mengingat ayat Allah. Maka Allah katakan, lihatlah wahai manusia, wal yansanu ila ta'amih, kepada makanannya, anna sabnal ma'a sabba, yang kami bagaimana menurunkan air dengan turunnya derasnya, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan air dengan deras dari langit yang sangat banyak di langit. Semuanya adalah untuk kebutuhan manusia, juga untuk mereka melihat dari mana mereka makanan. Bukankah makan mereka dari tumbuh-tumbuhan yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan air sehingga tumbuhan tersebut jadi hidup, kemudian berbuah dan dimakan oleh kalian. Kalian harus bersyukur kepada Allah taala. Maka setelah kalian tahu bahwa makanan kalian adalah air dari air yang Allah turun dari langit, maka harusnya kalian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada Allah tersebut, dan jangan kufri Allah Subhanahu wa taala. Mana Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, wa anjalna minas sama'i ma'an wa akhrajna lakum bihi zar'an rizqan lakum wa anjalna minas sama'i ma'an wa akhrajna bihi rizqan lakum.
maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan pada kalian, kemudian kami jadikan kalian pohon-pohonan sebagai rezeki untuk kalian. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan rezeki kalian dengan sebab ayat hujan ini. Maka lihatlah, kita banyak yang tadinya tidak memiliki rezeki, tidak memiliki nikmat dari Allah taala, maka Allah turunkan hujan dan dengan demikian tumbuh-tumbuhlah tumbuhan dan binatang hidup yang akhirnya kalian ambil dari rezeki. Ini semua adalah rahmat Allah dan nikmat Allah untuk kalian semua. Hijau, tumbuh-tumbuhnya semua di mana-mana hijau. Beda dengan negeri yang lainnya. Mungkin kalian akan melewati di negeri yang lain berjam-jam atau berhektar-hektar atau berkilo-kilo tempat kebun-kebun dan sebagainya, semuanya kering kerontang, tidak ada hijau-hijau sama sekali. Maka ini bukan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada kalian wahai negeri ini. Makanya ingatlah ucapan Allah Subhanahu wa taala, dengarkanlah ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa min ayatihi annaka taral arda khashi'ah wa idza anzalna 'alaiha ma ihtajat wa rabat wa anbatat. Ingatlah di kulli zawjin bahij. Dan di antara tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala, engkau lihat bumi itu dalam keadaan khasyiah, yaitu tanpa ada tumbuh-tumbuhan, kering kerontang, tidak ada apa-apanya, enggak ada bisa dimanfaatkan apa-apa. Tapi wa idza anzalna 'alaihim ma, ketika kami buat mereka kepada bumi tersebut air, ihtazzat wa rabat, jadilah kemudian menjadi berhijau, indah dan tumbuh dengan bagusnya. Wa abadat, dan juga menumbuhkan perkara-perkara yang lainnya untuk dimanfaatkan manusia semuanya dan hewan-hewan. Maka dengan itu haruslah kepada kita untuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah tersebut, di mana nikmat tersebut adalah yang sangat banyak pada kita berupa air yang Allah turunkan dari langit tersebut. Juga Allah Subhanahu wa taala mensifati hujan ini, air hujan, dengan hujan yang suci, yaitu air yang berbesar, untuk mensucikan diri, untuk mandi, untuk wudu, untuk hal-hal yang kepentingan ibadah, taharah. Maka Allah katakan wa anzalna minas samai ma'an tahura, maka kami turunkan dari langit air yang untuk bersuci, di mana Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan air ini dari langit, yaitu suci tanpa najis, tanpa kotoran, menunjukkan akan keutamaan Allah taala untuk kita. Lihatlah bagaimana hujan yang turun di langit itu bersih, suci, tanpa sedikit kotoran, tanpa ada yang membahayakan sama sekali. Maka sungguh indah nikmat Allah ini yang untuk kita, yaitu air yang berupa barokah dan juga air yang untuk bersuci bagi kita. Juga wahai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensifati air hujan ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa huwal ladzina anzala as-sam'a yunazzilu ghaithan min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmatahu. Dan ingatlah, Allah dialah yang telah menurunkan hujan setelah manusia dalam keadaan putus asa. Kemudian Allah berikan sebarkan rahmat mereka. Maka sungguh namanya hujan ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, agar mereka meraih rahmat tersebut dan ingat akan dosa mereka dan tobat kepada Allah taala, kemudian mensyukuri nikmat tersebut dan mengharap kepada Allah rahmat yang lainnya. Maka dalam mereka yang dihujani itu tobat kepada Allah taala, jangan terus bermaksiat. Apakah pantas Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan hujan, yang telah berikan air, yang telah berikan rezeki, yang telah berikan rahmat, kemudian kalian enggak mentaati Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah suatu kekurangan yang sangat besar. Maka apabila kondisi hujan yang begitu bagusnya dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah Subhanahu wa taala mensifati hujan dengan indahnya dan dengan baiknya, berupa rahmah, berupa nikmat, berupa barokah, berupa pertolongan untuk manusia dan sebagainya yang telah kita sebutkan tadi. Maka bagaimanakah cara agar kita dihujani oleh Allah SWT, agar tercapainya hujan kepada kita, hujan yang manfaat dari Allah Ta'ala. Dan itu ada sebabnya, dan itu ada caranya, dan itu ada ilmunya dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sekarang insyaallah pada pembahasan ini kita akan membahas bagaimana Allah memberikan sebab-sebab turunnya hujan kepada kita dengan dalil-dalil Quran dan Sunnah insyaallah taala. Sebab pertama dari sebab-sebab untuk mendapatkan air dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menunaikan zakat. Kewajiban ketiga dalam rukun Islam ini yaitu menunaikan zakat, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aqimus sholata wa atuz zakah. Maka zakat yang ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh hamba yang kaya untuk orang miskin itu merupakan sebab untuk tercapainya hujan. Di mana orang-orang bakhil, mereka-mereka yang pelit
dan nggak mau mengeluarkan zakatnya diancam oleh Allah Taala dengan berbagai macam ancaman, di antara nggak turun hujan. Wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima aataahum min fadlihi wa khairan lahum bal basharun lahum sayutawaquna ma baklu bihi yaumil qiyamah. Jangan sampai mengira orang-orang yang bakhil dengan apa yang kami turunkan kepada mereka dari keutamaan, yaitu nggak mau zakat, akan mereka dapatkan kenikmatan di situ. Bahkan nanti kami jadikan zakat-zakat yang tidak ditunaikan itu, emas, perak dan sebagainya yang tidak mereka tunaikan itu akan dijadikan azab untuk dia, akan dikalungkan itu emas, itu harta, itu duit, itu perak di lehernya untuk menghadapi di hari kiamat. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahum wa junubuhum dzuqu ma kanastum dzuqu ma kanastum wa dhuhurum hadza ma kanastum fadzuqu ma bima kuntum taknizun. Di hari di mana nanti akan dipanaskan apa-apa yang dari perak dan emas mereka yang mereka simpan dahulu pada dikeluarkan zakat, lalu mereka akan dikawak, yaitu akan disetrika dengan emas tersebut di lehernya dan di punggungnya. Maka Allah mengatakan, silakan rasakanlah wahai kalian orang-orang yang suka menyimpan harta tanpa dizakati. Maka zakat merupakan sebab untuk turunnya hujan, dan yang tidak mau zakat menyebabkan hujan tidak turun-turun. Di Sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan bagi mereka-mereka yang tidak mau memberikan zakat, yang mereka menyimpan hartanya untuk ditumbuk-tumbuk tanpa dianugerah atau diinfakkan pada orang lain, bahwa nanti harta tersebut akan menjadi 2 ekor ular. Yang ular tadi semuanya duanya botak, tidak punya rambut karena saking banyaknya itu saking banyaknya racun yang di atas kepalanya itu. Kemudian di atas kepala, di atas kedua matanya ada titik-titik hitam yang merupakan simbol akan kejahatan dan keganasan ular tersebut. Maka ular tersebut yang berkepala botak, saking banyaknya sumnya atau saking banyaknya racunnya, bisanya, lalu akan mematuk orang tersebut di antara 2 lehernya atau 2 keningnya, 2 samping gerahamnya, sambil mengatakan, aku adalah hartamu, aku adalah kanzunmu yang kau simpan, yang kau enggak keluarkan untuk zakat. Maka takutlah kalian pada Allah Subhanahu wa taala akan kebakhilan kalian, karena hartamu itu akan menjadi ular yang mematuk kamu. Maka wahai kalian orang yang kaya punya harta, jangan kalian mempercayai syaitan, jangan membenarkan syaitan bahwa kalau kalian itu bersedekah nanti kalian akan menjadi fakir, jadi miskin. Itu jadi kembalinya syaitan, di mana asyaitanu ya'idul faqra wa ya'murukum bis-su' wa ya'murukum fahsya. Sesungguhnya syaitan itu adalah menjanjikan untuk kalian dengan kefakiran dan mengajak kalian untuk berbuat kerusakan atau kekejian. Adapun Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah menjanjikan kepada kalian ampunan dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perangi syaitan yang telah selalu memberikan waswas pada engkau, kalau kalian sedekah, kalau kalian zakat, kalau kalian infak, kalau kalian berbuat derma dengan harta kalian akan membuat fakir kalian. Bahkan harta kalian infakkan adalah membuat harta kalian bertambah. Dan di antara dalil yang paling sharih, yang paling nyata akan bahwasanya zakat merupakan sebab untuk tidak turunnya hujan adalah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma di dalam Sunan Ibnu Majah. Dan sahih hadisnya itu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, dan wa ma muni'a qaumun zakata wa ma mana'a qaumun zakata amwalihim illa muni'a al-qatr minas sama' walau al-bahaim lam yumtiru. Tahulah, seandainya tidaklah satu kaum mencegah dari zakat yang mereka miliki dari harta mereka, maka sebab mereka mencegah harta zakat tersebut, kecuali Allah akan larang hujan turun dari langit. Lihatlah, sebabnya hujan tidak turun dari langit, mafhumnya adalah karena orang-orang tadi tidak memberikan mengeluarkan zakat. Berarti maksudnya lawannya, kalau seandainya mereka itu menunaikan zakat, memberikan zakat kepada yang berhak diberi zakat, tentunya Allah Subhanahu wa taala akan turunkan hujan. Maka infak ataupun nafkah yang diberikan oleh manusia kepada yang lainnya yang membutuhkan, itu merupakan sebab yang besar untuk turunnya hujan. Dan juga Rasulullah mengatakan, walaulal bahaim, kalau tidak karena hewan, tentunya mereka tidak akan dihujani. Allah Subhanahu wa taala
melihat kasih sayangnya kepada hewan itu lebih pada daripada manusia. Karena apa? Mereka manusia tidak mau zakat. Nah, akhirnya Allah turunkan hujan karena hewan-hewan yang butuh. Para hewan itu berdosa kepada Allah Ta'ala. Nah, tapi mereka bahkan kena imbasnya dosanya manusia. Dosanya manusia itu membuat hewan tersakiti, membuat hewan tersiksa karena mereka tidak mau memberikan zakat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada orang fakir dan sebagainya. Makanya dalam sebuah riwayat ada seorang salaf mengatakan, innal bahaima, sungguhnya hewan-hewan itu jika lapar dan haus, mereka mengatakan sungguhnya laparnya kami dan hausnya kami hanyalah dengan sebab dosanya Bani Adam. Maka kalian wahai Bani Adam, kalau berdosa kepada Allah Ta'ala, menyiksa yang lainnya, anak-anak manusia tersiksa, hewan-hewan tersiksa, dan lainnya tersiksa, maka jangan sampai kalian kemudian menyiksa yang lainnya. Allah katakan bahwa kerusakan bumi dan daratan dan lautan dengan sebab perbuatan manusia, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum bima 'amilu. Sesungguhnya nampaknya kerusakan di bumi dan di daratan di lautan adalah dengan sebab kerusakan manusia yang mereka perbuat. Maksiat mereka membuat lautan tidak bisa mengeluarkan ikan, tidak mau mengeluarkan rezekinya, tidak mau mengeluarkan isi perut lautannya. Begitu pula bumi, dengan sebab manusia tidak mau ibadah kepada Allah Ta'ala, sebab mereka rusak. Akhirnya bumi pun tidak mengeluarkan hasil buminya. Akhirnya hewan tersakiti, teraniaya. Begitu langit pun tidak akan mengeluarkan airnya kalau tidak ada kalau manusia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kerusakan itu semua adalah sebab dosanya manusia. Maka janganlah kalian berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena akibat dosa kalian tersebut tidak menjadikan turunnya hujan. Maka jelas bahwasanya hujan itu tercegah di antaranya karena apa? Karena dosa manusia. Dan jika mereka menghilangkan dosa, di antaranya mengeluarkan zakat, maka akan Allah turunkan hujan dari langit dengan derasnya. Air hujan dari langit adalah sedekah dengan hasil bumi yang dikeluarkan oleh bumi. Seorang petani atau yang memiliki tanah yang luas dari hartanya, kemudian mengeluarkan zakat ataupun mengeluarkan sedekahnya walaupun tidak sampai itu zakat, maka itu merupakan sebab turunnya air hujan dari langit. Maka sedekahlah dan infaklah dan berdermalah wahai kalian orang yang punya tanaman, yang punya hasil kebun, yang punya hasil dari tanaman, karena Allah Subhanahu wa taala dengan hasil itu akan mengeluarkan hujan dari langit. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah Sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seorang laki-laki, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki sedang berjalan-jalan di sebuah tempat. Tiba-tiba dia melihat ada awan di langit, yang kemudian awan tersebut mengeluarkan suara, atau ada suara menyuruh awan tersebut untuk bergerak. Kata suara tersebut, wahai awan, geraklah engkau, kemudian tuangkanlah airmu untuk kebun ini. Ya, maka orang tadi pun mengejar awan tersebut untuk mengetahui apa di balik tersebut. Maka hujan pun turun di tempat tersebut. Maka orang tadi bertanya kepada si pemilik tanah tersebut, wahai manusia, wahai Pak, orang ini, siapa nama Pak? Kata dia, fulan. Kenapa kau tahu? Ataupun benarkah ini tadi hujan turun di sini? Iya. Dia mengatakan bahwasanya aku tadi mendengar awan yang di atas langit, ada suara dengan suara yang lantang mengatakan, kali engkau wahai awan datanglah ke kebun tersebut dan tuanglah airmu di milik orang tersebut dengan namamu.